Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang berada di Kabupaten Ciamis di Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia. Berjumpa kembali bersama saya Lala Hulela di Promosi dan Viral Profil. Dan pada kesempatan hari ini saya sedang berkunjung ke Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia, yang dimana ini pelatihan kerja khusus untuk para peserta yang sudah lulus tingkat SMA ataupun SMK tetapi pengen ataupun berkesempatan ingin melanjutkan kerja, namun harus ada kompetensi keahliannya terlebih dahulu. Dan kita akan sama-sama kupas tuntas bagaimana sih teknis di Lembaga Pelatihan Kerja ini. Ikuti saya. Baik sahabat Ciamis TV dimanapun berada yang saat ini lagi menonton kita pada hari ini, saya sekarang sudah berada dengan Direktur dari Lembaga Pelatihan Kerja Cipta Tunggal Indonesia. Halo Bapak, dengan siapa namanya? Kenalkan, nama saya Enang Suciono. Terima kasih nih teman-teman sudah datang ke lembaga kami. Ya, baik Bapak, kalau boleh tahu apa sih Lembaga Cipta Tunggal ini? Lembaga Cipta Tunggal Indonesia ini adalah suatu lembaga pelatihan kerja khusus membidangi pelatihan di bidang teknologi informasi. Kami berfokus di situ jurusannya, dan jurusan kami itu mulai dari pemrograman, terus kemudian jaringan komputer, multimedia, desain grafis. Pokoknya yang berhubungan dengan IT, Ya. kamilah tempatnya. Sudah berapa lama Pak berdiri? Kami berdiri sudah sejak 2016. Berarti usia kami sudah menginjak 4 tahun ya. Meskipun 4 tahun tapi alhamdulillah prestasi kami sudah ya bolehlah bisa dikatakan berbangga. Kami bisa nasional untuk level sertifikat kompetensi. Pak, kalau boleh tahu jumlah peserta yang mengikuti LPK ini berapa orang? Tahun kemarin kami mengeluarkan sertifikat sampai ke 500. Ya. Nah, untuk tahun ini kurang lebih ada 150 untuk tahun ini yang sudah terdaftar gitu. Itu terbagi dari beberapa jurusan tadi yang saya sebutkan, dari jurusan PKJ, jaringan, terus kemudian pemrograman, multimedia, desain grafis. Nah, kalau misalkan di sini pendaftarnya sekitar 500 orang yang mendaftar, apakah itu diterima semua atau ada seleksi lagi, Pak? Nah, kalau di kami itu sebenarnya kan tugas pokok kami itu dari lembaga pelatihan kerja itu kan bagaimana caranya bisa melink and match-kan antara lembaga pelatihan dengan dunia kerja. Jadi pertanyaan tadi apakah ada tes saringan masuk gitu? Ya. Kami tidak ada. Tidak ada, berarti langsung semuanya diterima di sini. Kami gitu. terima sesuai dengan nanti jurusan yang diambilnya apa. Kalau boleh tahu paling banyak peserta dari mana, Pak? Paling banyak itu malah justru kami dari luar kabupaten. Misalnya dari mana paling jauh? Dari Cilacap pernah ada, kemudian dari Majenang ya, kemudian dari Kabupaten Tasik, Kota Tasik, karena jangkauan kita sampai ke Pangandaran. Kalau untuk peserta sertifikat kompetensi itu sampai ke Kalimantan kita. Kalimantan, terus kemudian Purwokerto,
terus kemudian Purbalingga ya, Banyumas, Cilacap, sampai ke Garut. Iya. Nah, ngomong-ngomong masalah peserta yang dari luar kota, luar kabupaten, di sini disediakan tempat tinggal penginapan atau gimana, Pak? Nah, kebetulan kami juga salah satu LPK yang mempunyai asrama. Iya. Nanti saya ajak teman-teman dari media untuk melihat ya Iya. asrama kami. Nah, asrama ini kita peruntukkan untuk para peserta pelatihan yang di luar kota. Kita fasilitasi asrama. Iya. Kalau boleh tahu ini teknis penjadwalan peserta dalam ikutan pelatihan ini apakah setiap hari ataupun gimana jam operasionalnya, Pak? Ya, untuk jadwal sih kami menyesuaikan dengan kebutuhan peserta dan instruktur begitu. Iya. Untuk jadwal sebenarnya bisa fleksibel. Jadi nanti kesanggupan dari instrukturnya hari apa, kemudian kesanggupan dari pesertanya kapan. Tapi sebelumnya kami tawarkan dulu gitu. Untuk jadwal pelatihan misalkan dalam 1 minggu itu berapa kali pertemuan, misalkan dalam 1 minggu itu 2 kali pertemuan. Rata-rata untuk peserta pelatihan itu kita 3 bulan pelatihan, ya waktu ideal lah. Iya. Kurang lebih 12 kali pertemuan kita bisa tempuh dalam waktu 3 bulan dan kita juga punya program 1 tahun siap kerja. Iya. Nah, 1 Itu tahun gimana, siap Pak? kerja itu kita memfasilitasi warga Kabupaten Ciamis khususnya gitu, yang belum bisa melanjutkan ke jenjang perkuliahan, terus juga pengen mencari kerja tapi terkendala skill, kemampuan, kami hadir memberikan solusi, ya terciptalah program 1 tahun siap kerja di bidang IT tadi, programmer, terus kemudian multimedia, desain grafis seperti itu. Harapannya selain bentuk komitmen kami terhadap pemerintah Kabupaten Ciamis dalam hal ini penanggulangan pengangguran ya. Iya. Nah itu, ya mudah-mudahan dengan kita buatkan program kerja 1 tahun siap kerja ini bisa mengurangi tadi angka pengangguran di kabupaten kita ini gitu loh. Ya, karena sadari juga ini nggak bisa kerja sendiri, harus kerja tim, baik dari pemerintah kabupaten, kami sebagai lembaga pelatihan kerja, semualah stakeholder harus, kalau bicara pengangguran itu nggak bisa diselesaikan oleh lembaga pelatihan kerja saja. Pak, kalau boleh tahu ini sistem pelatihan kerjanya itu tatap muka atau seperti apa? Nah, awal-awal itu tetap muka karena sekarang lagi kondisi COVID seperti ini, jadi kita mau nggak mau harus menyesuaikan gitu loh. Karena kami kebetulan bidangnya di IT, jadi bagi kami dengan kondisi seperti ini tidak kesulitan untuk adaptasi. Daring. Iya. Daring, kita menggunakan pelatihan secara daring begitu. Karena protokol ya. Iya. Karena protokol, terus juga karena kondisi COVID seperti ini, jadi mau nggak mau kita harus seperti itu. Iya. Pak, kalau boleh tahu tenaga pengajar yang ada di pelatihan kerja ini berapa tenaga pengajar sih, Pak? Kalau di kami ini untuk instruktur itu kurang lebih ada 10. Iya. Ya, ada 10. Ada yang 2 instruktur 1 jurusan. Terus juga masing-masing jurusan kan punya instruktur. Iya. Nah, instruktur kami itu dibekali dengan tiap tahun kita selalu mengirimkan untuk pelatihan metodologi instruktur. Jadi insya Allah instruktur kami bersertifikat kompetensi. Iya. Dan hari ini juga tepat hari ini kami mengirimkan 2 peserta pelatihan untuk menjadi asesor. Begitu. Pelaksanaannya di Jakarta selama 5 hari. Kami baru punya 1. Nah, ini 2 orang ini kami tugaskan untuk menjadi asesor, berarti kami sudah 3 punya asesor. Iya. Pak, ada rencana penambahan jurusan kompetensi nggak? Nah, tahun ini kebetulan kita itu membuka jurusan baru. Karena sekarang itu digital ya, Iya. makanya kita mengajukan, dan ini sudah berjalan pelatihan, itu ada jurusan digital marketing. Iya. Nah, digital marketing gitu. Malahan untuk yang digital marketing ini kita sampai ke penyaluran kerja. Jadi peserta pelatihan digital marketing ini kita salurkan kerja gitu loh. Iya. Nah, itu digital marketing, terus kemudian jurusan terbaru itu sama OTKP,
otomatisasi perkantoran ya? Iya, itu. Dan alhamdulillah semuanya sudah peserta khusus di kita itu selain sertifikat dari Disnaker Kabupaten juga kami memfasilitasi sertifikat kompetensi, Iya. sertifikat dari BNSP begitu. Nah, Pak, mengenai fasilitas asrama untuk para peserta yang luar kota ataupun luar kabupaten, boleh nggak sih kita lihat-lihat asramanya, Pak? Boleh. Ya baik sahabat Ciamis TV, setelah tadi berjalan-jalan lumayan cukup jauh ya Pak ya, berkeringat tentunya. Baru jadi sebenarnya Gitu. Baik, sekarang kita sudah tiba di asramanya para peserta LPK dan boleh tahu Pak kapasitas untuk menampung peserta ini berapa orang? kapasitas untuk tahap awal ini kita 40 peserta. Tapi harapan kami mudah-mudahan tahun ini terrealisasi sampai 100 peserta untuk kapasitas. Gitu. Kalau asramanya ini sendiri ada pengelolanya nggak Pak? Ada kebetulan satu tim sama LPK juga. Ini kita kenakan biaya itu 200.000 per bulannya. Nah ini mengenai anggaran asrama ini, kalau boleh tahu anggaran untuk pelatihan kerjanya berapa Pak? Nah, kalau untuk anggaran untuk pelatihan, kalau misalkan tidak kerja sama lembaga, itu kami kisarannya cukup mahal juga. Kalau dengan kerja sama lembaga, per bulannya itu hanya 250, yang harga normalnya 1,5 juta untuk misalkan skema pemrograman. Untuk yang desain grafis itu 800.000, kemudian untuk administrasi perkantoran 700.000. Nah, dengan program kerjasama seperti ini, jadi pihak peserta itu nanti hanya cukup mengeluarkan berarti kurang lebih sebulan 450 ya, pelatihan plus asrama begitu. Jadi dari 1,5 juta cukup bayar 450 begitu. Ya, berarti dengan adanya pelatihan kerja ini kita bisa memeringankan para peserta ya dalam suatu anggaran gitu kan. Kalau misalkan kita tanpa pelatihan kerja mungkin bisa dikenakan anggaran yang begitu cukup banyak ya Pak ya. Nah kalau boleh tahu program unggulan apa aja sih Pak yang ada di LPK ini? Ya, program unggulan kami di lembaga pelatihan kerja ini kita tadi ada 1 tahun siap kerja, terus kemudian kita menjadi TUK mandiri untuk LSP skema IT ya. Kemudian skema pemasaran digital marketing sama LSP skema OTKP tadi. Terus kemudian program unggulan kami itu adalah Mikrotik Akademik. Apa itu Pak? Mikrotik Akademik itu suatu perusahaan besar yang membidangi di dalam jaringan komputer gitu. Kantor pusatnya di luar negeri. Nah, di Indonesia tersendiri itu kan ada beberapa Mikrotik Akademik, salah satunya adalah di kami ini. Dengan kita pelatihan di jurusan Mikrotik, pelatihannya diarahkan ke sana, terus nanti peserta pelatihan mendapatkan sertifikat MTCNA dan MTCRE langsung dari Mikrotik. Tambah berlama-lama lagi kita penasaran fasilitas apa aja sih yang ada di asrama ini, kita boleh lihat Pak? Boleh? Oke. Silakan. Ya ini, jadi asrama ini kita fasilitasi kamar mandi di dalam, kemudian seperti ini adanya. Ini kamar lemari, untuk putri atau putra Pak? ini untuk putri. Dalam lemari pakaian, terus kemudian bed cover ya, namanya, tempat tidur begitu. Ya. Posisi kita di pusat kota. Iya. Kita mau ke alun-alun tinggal jalan kaki 10 menitan lah dari sini. Jadi kita kapasitas baru 40, Ya. target kita tahun ini sampai 100. Masih dalam proses pembangunan. Ya, ya. Karena Covid jadi ya pembangunannya Terhambat ya. terhambat. Pak kalau boleh tahu rencana kedepannya siapa tahu ada yang mau gimana gitu kan Pak ya. Kalau boleh tahu rencana kedepannya ada nggak sih fasilitas dari asrama ini yang ingin dibangun gitu? Fasilitas dari asrama tentu kami ingin membuat ataupun menambah ya kapasitas ke depannya. Karena potensi untuk pelatihan kerja sendiri itu kan cukup besar peminatnya. Jadi kalau dengan 100 aja masih cukup, harapan kami ke depannya sampai muat 200 sampai 300 peserta bisa tertampung di asrama kami begitu. Harapannya sih seperti itu.
Mudah-mudahan tahun 2021 ini target kami sampai 100 peserta tertampung di asrama. Nah mungkin di sini sahabat Ciamis TV yang saat lagi nonton mungkin penasaran ataupun ingin tahu setelah mengikuti rangkaian pelatihan kerja di sini, setelah itu kemana sih Pak, diarahkan kemana saja sih peserta ini? Ya, karena sekali lagi tugas kami ini dari lembaga pelatihan kerja harapannya itu kan sampai outputnya ke penyaluran kerja. Makan kendalanya kita belum bisa ke sana untuk semua jurusan. Tapi tadi untuk beberapa jurusan sudah kita sampai ke penyaluran kerja. Ya sesuaikan dengan tadi jurusannya kita masing-masing gitu. Supaya sesuai apa yang dilatih dengan di dunia kerja. Jadi benar-benar ya di sini peserta itu dilatih skillnya itu baik dari soft skillnya ataupun hard skillnya, dan tentunya juga di sini nggak usah khawatir, ternyata kelulusan dari sini itu sudah termasuk BNSP ya Pak ya, udah berbadan nasional gitu ya. Pak, harapan buat seluruh para masyarakat yang ada di Kabupaten Ciamis untuk mengikuti acara pelatihan ini apa sih Pak? Harapannya tentu kami hadir, lembaga pelatihan kerja Cipta Tunggal ini hadir itu salah satunya adalah tadi sebagai bisa dikatakan kepanjangan tangan pemerintah lah, harapan kami sih seperti itu. Dalam penanggulangan tadi pengangguran, karena kan dari judulnya juga lembaga pelatihan kerja. Minimal harapan kami itu semua peserta pelatihan itu sampai nanti beres pelatihan kita salurkan ke kerja. Tapi kan ternyata di lapangan tidak semudah seperti itu. Harus ada link and match lah, ya. Perlu adanya peran dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kami sebagai lembaga pelatihan kerja. Oke Pak, ada nggak lulusan dari alumni di sini yang udah keterima di suatu perusahaan besar? Ada sesuai dengan jurusan masing-masing. Kalau programmer biasanya kan ya programmer, kemudian digital marketing sudah jelas ya, itu kerjanya mempromosikan secara digital. Ada. Dan selain untuk bisa kerja ke orang juga kan harapan kami peserta pelatihan ini bisa mandiri. Artinya entrepreneur ya. Minimal dia bisa kerja sendiri gitu lah, entrepreneur, dia bisa membuat produk sendiri. Iya. Pak, nanti kan selain mungkin dari ini ada termasuk SMK juga dan sebagainya, apakah di sini menerima untuk prakerin atau tidak? Nah, kami ini sudah berarti berjalan tahun ketiga lah, menerima peserta prakerin dari SMK, dari semua jurusan yang berhubungan dengan IT. Contohnya SMK jurusan TKJ, kemudian SMK jurusan RPL, kemudian multimedia, terus OTKP, pemasaran. Nah, alhamdulillah juga kami sudah bekerja sama dengan LSP. Apa itu LSP? LSP itu adalah lembaga sertifikasi profesi yang cakupannya itu okupasi. Okupasi itu kan nasional ya. Nah, untuk tadi jurusan-jurusan yang tadi saya sebutkan itu TKJ, RPL, multimedia, terus kemudian OTKP, terus kemudian pemasaran. Nah, kami sudah mempunyai sertifikat kompetensi. Makanya teman-teman yang dari SMK itu prakerinnya selain pengenalan Dudi, kami latih. Nah, kita plus dari yang lain itu seperti itu. Jadi SMK kami sudah bekerja sama lebih dari 10 SMK baik di Ciamis sendiri maupun di luar Ciamis, kerjasama di dalam prakerin dan uji kom. Nah, gitu. Uji komnya pun sekarang sudah menggunakan LSP P3. Jadi siswa kelas 3 itu dibekali sertifikat BNSP sesuai dengan jurusan masing-masing. Ya, mungkin di sini sahabat Ciamis TV yang saat ini lagi di luar sana sedang mencari pekerjaan, tetapi mungkin skillnya belum mumpuni dan butuh wadah atau platform untuk pelatihan kerja. Apa sih Pak ajakan dari Bapak kepada seluruh peserta di sini ataupun seluruh penonton yang ada di Ciamis TV untuk sama-sama kalau misalkan ada yang mau bekerja tetapi kita butuh wadah, butuh platform untuk pelatihan kerja di sini, apa sih Pak ajakannya? Ya, ajakannya jangan ragu-ragu untuk memilih kami, lembaga pelatihan kerja, karena kami sudah terakreditasi. Oh ya, tadi belum disinggung ya. Oh iya, akreditasinya. Jurusan kami sudah terakreditasi. Artinya apa? Artinya berarti kami profesional dalam menjalankan lembaga pelatihan kerja ini.
Jadi harapannya buat warga Kabupaten Ciamis, hayu bagi warga Kabupaten Ciamis yang ingin bekerja tapi belum punya pengalaman skill, mari bergabung bersama kami di LPK Cipta Tunggal Indonesia. Ya, Pak, kalau boleh tahu misalkan di sini yang sahabat yang pengen tahu, yang mau kepo-kepo tanya tentang LPK ya. Ini, di mana sih Pak? Ya, bisa sahabat Ciamis TV bisa kepoin kita di Instagramnya yaitu LPK CTI, terus kemudian websitenya di www.lpkcti.com atau di Facebooknya itu di Kursus Komputer Ciamis. Ya. Informasi-informasi seputar pelatihan ada di situ. Ya, Pak, kalau boleh tahu alamat lengkapnya di mana Pak? Alamat lengkapnya itu kita di Jalan Sukamulya nomor 62 Ciamis Lembur Balong, ya, deket SMA Negeri 1 Ciamis. Baik sahabat Ciamis TV, ternyata lembaga pelatihan kerja ini perlu banget untuk kita yang memang belum punya pengalaman kerja. Karena pada dasarnya itu seluruh perusahaan pasti bakal menerima peserta ataupun calon rekrutmen karyawan itu yang lebih berpengalaman, profesional tentunya di bidang tertentu. Jadi kami di sini memfasilitasi buat sahabat-sahabat Ciamis TV yang saat ini lagi nonton yang butuh sekali experience, pengalaman di bidang pekerjaan, tentunya di bidang IT ya Pak ya. Boleh saja, jangan ragu-ragu untuk datang dan berkunjung untuk melakukan pelatihan kerja di Cipta Tunggal Indonesia. Baik. Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Semoga semakin sukses dan semakin menciptakan generasi muda yang tentunya lebih kompeten dan berkualitas dan profesional. Amin, amin. Terima kasih ini buat Ciamis TV sudah meliput. Mudah-mudahan Ciamis TV ke depan lebih maju lagi. Amin. Dan mensupport gitu kegiatan kami yang berhubungan dengan Ciamis. Baik sahabat Ciamis TV, sudah usailah kita perbincangan tentang lembaga pelatihan kerja di Cipta Tunggal Indonesia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang saat ini lagi mencari pengalaman di bidang pekerjaan dan khususnya untuk di bidang lainnya. Terima kasih dan saya Lala Hula pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.